فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang berbahagia, wahai tetamu-tetamu Allah yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, wahai persidangan persaudaraan Islam, saya berpesan pada diri saya terlebih dahulu, dan saya berpesan kepada tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati melainkan dalam agama Islam. Sidang Jumaat yang berbahagia, macam mana perasaan umat Islam apabila seorang muslimah yang mengaku telah menghafal 14 juzuk Quran, tiba-tiba dia melondekkan pakaiannya? Silap di mana? Apakah salah ibu bapa mengandung atau masyarakat yang mendidik? Tajuk khutbah tengah hari ini adalah pengertian sebuah iman. Dari mafhum Nabi SAW, iman itu adalah satu keyakinan di sanubari hati dan dilafazkan dengan lisan dan diterjemahkan dalam amalan. Saya ulangi sidang Jumaat yang berbahagia. Pengertian iman, pengertian bagi kalimat wahai orang-orang beriman itu adalah keyakinan yang berpadu dalam hati, dilafazkan dengan kata-kata, diterjemahkan dalam amalan. Baru mereka dipanggil orang-orang beriman. Sidang Jumaat yang berbahagia, kalau kita sakit, demam, bertemu doktor di Hospital Besar Pulau Pinang, doktor akan memberi beberapa jenis obat, dan obat itu dicadang untuk makan 3 kali 1 hari. Pernahkah kita bawa obat itu dan letak di depan mata kita dan kita berzikir Panadol, Panadol, Panadol tanpa dimasukkan dalam mulut? Sidang Jumaat yang berbahagia, tanya pada tengah hari dengan hati yang takut pada Allah dan takut pada hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak peringatkan diri saya dan tuan-tuan sidang Jumaat yang berbahagia. Saya nak peringatkan, I like to remind you, the greatest favor upon his servant is none other than Islam. Iman and Islam is the greatest favor upon mankind from Allah. Saya nak peringatkan ini satu kepada sidang Jumaat yang berbahagia. Nikmat yang tidak boleh dapat dibeli, nikmat yang tidak ada cagaran, nikmat yang tidak boleh ada pertukaran, nikmat iman dan Islam yang diberikan kepada kita di tanah Melayu ini. Sidang Jumaat yang berbahagia, tarbiyah Nabi, tarbiyah Nabi hingga melahirkan beberapa insan-insan, malah keseluruhan Bani Arab yang dulu tidak dihormati, dulu tidak dimuliakan oleh dunia, tapi bila datang cahaya iman, mereka memberi cahaya kepada manusia lain. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika berlaku Isra Mi'raj, perjalanan
yang sepatutnya berbulan-bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika itu perjalanan yang mustahil melintasi Sidratul Muntaha, menjangkaui 7 petala langit. Bila Nabi balik dari Isra Mi'raj, Nabi kabarkan kepada Quraisy perjalanan itu. Sehingga kan setengah riwayat mengatakan perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Al-Aqsa mengimami para anbiya naik sampai 7 petala bumi dan langit. Dan riwayat mengatakan ketika Nabi balik, tilam masih panas. Di zaman yang tidak ada kemudahan, di zaman yang tidak kenal sains dan teknologi, sebahagian sahabat Nabi murtad. Tetapi apabila ditanya Abu Jahal kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, sahabatmu bercerita demikian-demikian." Abu Bakar menjawab kepada kepada Abu Jahal, "Aku percaya lebih dari itu. I believe beyond than that." Sebab Abu Bakar sedang melihat turunnya wahyu dari pencipta langit dan bumi setiap hari kepada Nabi. Ketika sebagian sahabat Nabi murtad, tak boleh terima cerita yang tak masuk akal. Kata orang utara, "Tak masuk akal ya Muhammad, ini cerita gila." Namun Abu Bakar mengimani lebih dari itu. Sehingga kan Abu Bakar diberi gelaran Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan ketika mereka mendustakan. Saya nak bawa satu analogi supaya kita faham. 200 tahun sudah, kalau kita kabarkan kepada manusia itu, kita bisa menghubungi manusia dalam beberapa saat. Kita bisa menghubungi manusia beberapa saat yang manusia itu tinggal 10.000 kilometer jauh. 200 tahun sudah mereka akan panggil kita gila. Hari ini di depan mata kita, satu tekanan sudah sampai Amerika. Betul? 200 tahun sudah mereka akan panggil gila. Hari ini sains membuktikan dalam bidang fisik manusia mampu menembusi langit. Dan terkini teleskop James Webb merakam alam semesta yang luar biasa, sehingga akan menjadi ketakjuban manusia zaman sekarang. Itu langit pertama. Muhammad ibn Abdullah merentasi 7 petala langit dan menerima watika sembahyang 5 waktu. Sidang Jumaat yang berbahagia. Iman, sesuatu yang tidak dapat kita warisi. Iman, sesuatu yang tidak dapat kita ikuti. Tetapi iman dicari. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil ulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, silir ganti siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi mereka yang mau berfikir. This religion of Islam surely is a religion for those who seek and look with their intellect and reason. Sidang Jumat yang berbahagia. Gendang perang Tabuk di Palu. Gendang perang Tabuk di Palu. Rayuan dan suruhan infak kedengaran. Nabi minta infak untuk berperang dengan Romawi yang jauh lebih canggih, jauh lebih kuat. Ada sahabat bagi 10% dari harta mereka. Ada sahabat Zubair bin Awam beri 30% harta mereka. Umar Al-Khattab
memberikan 50% harta mereka kepada Nabi. Bila tiba Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memberikan 100% hartanya. Bukan bernilai 100.000 ringgit, bernilai juta ringgit. 100% diberikan kepada Nabi. Sehingga kan Nabi gelisah, Nabi susah hati. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan kepada anak istrimu?" Apa kata iman Abu Bakar As-Siddiq? "Ya Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasul." Pada tengah hari kita tanya, kata-kata kita cinta Allah dan Rasul, kita kata kita cinta Islam, berapa banyak pengorbanan kita telah beri untuk agama Islam? Sekurang-kurangan rayuan tenaga kerja pun, masjid merayu tenaga kerja, masjid merayu kesukarelawan, NGO dakwah merayu kesukarelawan. Berapa ramai datang membantu agama Allah. Wahai orang-orang beriman, kehidupan sahabat Nabi ada ibarat dan contoh. Kalau kita kata itu Nabi susah, para sahabat dulu adalah penggembala kambing dan kadam. Tetapi mereka itulah membina tamadun ilmu, tamadun iman, tamadun takwa, sehingga akan gegar bumi. Sidang Jumaat yang berbahagia, ada seorang insan yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang tidak terkenal. Ada beberapa riwayat cerita ini, ambillah salah satunya. Sepohon tamar dari rumah Arab Badui, dahannya sedang berada di rumah anak yatim. Dan pohon dan tamar itu, buah kurma itu akan jatuh di halaman anak yatim. Dan pemilik Arab Badui tidak izinkan anak yatim itu makan pohon tamar itu, pohon buah tamar itu. Mereka datang, anak yatim mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Arab Badui itu. Dan Rasulullah berkata, "Maukah kamu jual pohon tamar ini kepada aku dan aku gantikan satu pohon tamar di surga? Will you sell this date tree? I will replace you a tree in paradise." Arab Badui tidak mau jual kepada Rasulullah. Perbuatan ini didengar oleh Abu Dardar. Dan Abu Dardar pergi jumpa Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya nak beli pohon ini, izinkan ya Rasulullah. Ada tak janji pohon surga untuk saya ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Naam, ada." Abu Dardar jumpa Arab Badui itu dan tawarkan satu kebun Abu Dardar, yang ini 600 hingga 800 pohon tamar dengan rumah dalam taman, dengan mata air dalam taman diberikan kepada Arab Badui. Apatah lagi manusia yang cinta dunia, dia akan lihat neraca dunia. Dia terima. Arab Badui terima tawaran 600 hingga 18 pohon tamar dengan mata air, dengan rumah. Maka diberikan kepada Arab Badui, dan Abu Dardar lari kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah dapat pohon ini untuk anak yatim." Kemudian Abu Dardar balik ke kebun, ketika itu panggil istrinya. "Wahai istriku, jom keluar dengan anak-anak. Saya telah jual kebun ini kepada orang." Istri bertanya, "Kepada siapa?" "Ya istriku, aku telah jual tamar ini, pohon kurma ini, kebun ini kepada Allah dan Rasul."
I have sold this to it, Allah and His Messenger. Saya telah jual 600 hingga 800 pon tamar dengan mata air, dengan rumah kepada Allah dan Rasul. Jawab istri yang beriman, what in a bargain. Perniagaan apakah ini amat luar biasa. Ketika istri keluar dan anak itu mengambil biji tamar, buah kurma, dimasukkan dalam mulut, sang ibu ambil cepat-cepat dan buang ke tepi dan beritahu kepada anak, ini bukan lagi hak kami ya anakku. Abu Darda lari balik. Abu Darda rasa gusar. Abu Darda lari balik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, janji pohon tamar di surga ada lagi kah? Nabi kata, ya na'am. Selepas Abu Darda meninggal dunia, Nabi berulang-ulang, saya melihat tandan-tandan buah kurma Abu Darda di surga. Rasulullah berulang-ulang selepas meninggalnya Abu Darda, saya melihat tandan-tandan buah kurma di surga. Adakah Abu Darda nampak buah kurma di surga semasa hidupnya? Tetapi dia sanggup menggadaikan semua rumah dan mata air kena janji pohon tamar di surga. This is iman. Yidtan iman. Inilah iman kepada Allah. Mudah-mudahan kisah para sahabat ini menjadi kekuatan untuk umat Islam di negeri Pulau Pinang yang dikatakan jumlah yang kecil. Tetapi apabila ada ledakan iman yang besar, insya-Allah hasilnya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia ini dalam kerugian, melainkan yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan atas kebenaran dan berpesan-pesan atas kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.